Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini bareng lagi sama Momom Sofa. Karena soundcard kita untuk podcast lagi rusak, jadi kita akan pakai YouTube ini, media YouTube ini jadi media ngobrol kita. Betul, Mom? Betul. Oke, sekarang kita bahas apa nih? Oke, jadi Momom nanti akan nanya-nanya tentang satu topik nih yang mungkin teman-teman udah pernah baca di Instagram ya. Ini bisa dilihat ini. Nah, postingan itu banyak banget dapat komentar, feedback, tapi saya pengen ngejelasin lebih lanjut. Lebih tepatnya bukan pengen ngejelasin lebih lanjut, tapi di sini Momom akan nanya-nanya seputar itu. Nah, barangkali teman-teman pengen tahu sih psikosomatis itu apa dan kayak gimana, seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Yuk kita mulai. Kira-kira Momom mau nanya apa? Nah, kalau misal psikosomatis itu sebenarnya apa sih? Psikosomatis itu jadi gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerasain satu sakit di fisik teman-teman, misalkan sakit perut, tiba-tiba sakit kepala, mual, terus muntah-muntah, tapi ternyata ketika periksa ke dokter, itu ternyata normal semua. Asam lambung normal, perut nggak ada yang sakit, kepala ternyata bahkan misalkan kalau di scan itu nggak ada apa-apa. Tapi mungkin nggak harus kerasa ke gitu. dokter ya. Maksudnya Jadi nggak harus pergi ke dokter, tapi dia nganalisa sendiri juga penyebabnya apa, tapi sebenarnya nggak ada penyebabnya, cuman dia kayaknya ngerasa pusing nggak sih, gitu. lebih bagus supaya lebih yakin memang harus ke dokter. Oh gitu. Jadi gini, jangan sampai kita bilang, aduh ini psikosomatis deh, terus tahu-tahu beneran mah. Ya kan? aduh ini mules nih, sakit perut Itu ini salah kayaknya. juga ya. Salah banget. Enggak, ini bukan mah, ini psikosomatis. Taunya memang beneran mah, jebol aja lambung lo, kan bahaya. Daripada lambungnya bahaya. Jadi gini, kalau teman-teman punya penyakit, sakit, ngerasain sesuatu dan itu mengganggu. Nah, ini kata kuncinya tuh mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas harian, segera periksakan aja ke dokter. Jadi kalau masih belum mengganggu ya nggak apa-apa, dibiarin aja sih. Ya pakai obat-obat rumahan ya, obat-obat warung bisa. Tapi misalnya gini kan, ada tuh yang kayak kalau dia mau presentasi terus tiba-tiba mules gitu, pengen ke kamar mandi. Nah, tapi kan dia nggak harus ke dokter dulu kan, untuk memastikan bahwa itu tuh cuma karena tegang aja. Iya benar. Jadi nggak tiba-tiba ketika mau presentasi terus mules, mohon izin Pak, saya mau ke dokter. Ke UGD, langsung ke UGD. Ya itu mah alasan doang gitu mah. Ya kita bisa ngedeteksinya. Jadi gini, salah satu ciri atau biasanya si psikosomatis ini muncul pada hal-hal yang kita tidak kuasai. Nah, kalau di psikologi itu sebutannya namanya social inhibition. Jadi ketika kehadiran orang lain, keberadaan orang lain itu membuat performance kita tuh menurun. Karena memang kita nggak ahli di bidang itu. Jadi gini, kita bukan tukang ngomong nih, nggak pinter kalau ngomong, tiba-tiba diminta untuk ngomong di depan orang. Bukan berarti kita nggak ngerti, bukan berarti kita nggak bisa ngomong itu, tapi karena adanya orang lain dan banyak, itu bikin kita nggak mampu. Kata kuncinya itu ya, yang tidak kita kuasai. Jadi kehadiran orang lain membuat performance kita menurun karena orang lainnya banyak itu dan mengganggu, skillnya tidak dia kuasai. Contohnya ngomong gitu. Kalau kehadiran orang lain malah membuat performance kita naik, namanya social facilitation. Kayak kita lagi jalan, ada orang lain, diambil tuh handphone kita, dia kabur. Yang kita biasanya jalan larinya jadi cepet banget buat ngejar si copet. Nah itu namanya social facilitation. Tapi biasanya psikosomatis ini muncul ketika adanya social inhibition tadi. Adanya orang lain dan kebetulan skillnya itu nggak kita kuasai banget, kita jadinya psikosomatis. Jadi sebenarnya bermasalahnya di psikologis, tapi nyerang ke bagian tubuh yang kebetulan lagi lemah. Jadi kalau kebetulan teman-teman belum makan, kena ke lambung, mules. Kebetulan teman-teman lagi banyak pikiran, galau, ke kepala, pusing. Tapi kalau misalnya contoh lain nih, kayak sekarang tuh karena kita menghadapi masa yang sulit dan sekarang tuh apa? Yang gara-gara pandemi corona ini. Nah, banyak tuh kayak aku atau teman-teman yang lain jadi suka tiba-tiba sakit dada atau dia tiba-tiba sesak nafas gitu. Iya, jadi pas dia baca berita corona, terus di situ ada kan gejalanya, terus dia tiba-tiba kayak sesak nafas, sakit dada juga deh. Iya, betul. Nah, itu kan berarti gimana tuh kalau kayak gitu? Enggak berarti apa-apa. Jadi namanya ada ruang imajiner namanya. Oke. Jadi ketika kita itu bukan psikosomatis. Bukan, kita lagi justru menghayati dan mendalami apa yang informasi yang lagi masuk. Contohnya gini aja, kalau kita lagi nonton film, ini bayangin ya teman-teman lagi nonton film, kebetulan adegan di film itu lagi ngiris bawang.
Oke. Dan kebetulan jarinya ada yang keiris. So, kira-kira teman-teman ikut pedih nggak? Ikut sakit nggak? Minimal meringis. Minimal meringis. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya bukan berarti ketika kita baca berita soal corona, ciri-ciri corona, demam, Mungkin karena langsung jadi tiba-tiba tubuh tuh ngerasa lebih Mungkin panas karena gitu. karena cemas gitu. Iya, ya bisa jadi gitu. Karena ya itu tadi kan, apalagi kalau pandemi ini tuh ada istilahnya uncertainty ya, ketidakpastian. Aku tuh termasuk yang kena apa enggak? Ini tuh Ini bentuknya sampai tuh kayak kapan? gimana? Bentuknya kayak gimana sampai kapan? Oh, kan Nggak gitu. bisa ini, nggak bisa itu. Nah, jadinya bisa jadi semua kerasa ya. Jadi karena kita tidak mampu, kan kita nggak punya kemampuan tuh atau Iya, skill untuk bisa menjelaskan hal itu. Nah, akhirnya ya bisa jadi kita kena. Jadi kehadiran orang Jadi kata lain. kuncinya nggak bisa kita kuasai ya. Sumohon, betul. Gitu. Jadi itu psikosomatis juga kayak gitu. Yang gimana? Yang barusan, yang Enggak, belum tentu. Oh, belum tentu. Kalau psikosomatis itu kalau memang benar-benar nantinya nyerang. Jadi kalau tiba-tiba ngerasa gara-gara baca itu wajar. Contohnya gini, ada satu fobia yang sebenarnya orang awam juga geleh atau jijik melihatnya. Namanya tairofobia. Tahu nggak tairofobia? Nggak. Tairofobia tuh kita tuh cenderung akan jijik dan ngeri kalau ngelihat ada lubang-lubang banyak gitu loh. Oke. Lubang-lubang banyak. Ah. Jadi seolah ada takut ada cacing keluar. Itu kan jadi merinding. Bukan berarti kita memang tairofobia, bukan, memang wajarnya kayak gitu. Jadi ketika kita baca sesuatu yang sesak, yang demam, kita otomatis seolah-olah merasakan itu, namanya ruang imajiner kita sedang diaktifkan gitu. Tapi yang psikosomatis itu kalau ternyata terus-menerus kita baca itu jadi beneran sakit. Jadi beneran sesek. Jadi Memang- bukan cuma baca beritanya, buka akunnya aja atau lagi nyalain TV dikit aja tiba-tiba engap, sesek. Itu berarti itu. Kalau misalnya supaya nggak psikosomatis tuh gimana? Ngobatinnya atau biar sehat lagi gitu? Biar nggak jadi Menghindari atau mengobati? psikosomatis itu kan nggak bisa dihindari ya. Jadi sebetulnya kan psikosomatis itu intinya gini, kita punya ketidakmampuan secara psikologis yang ketika itu kebetulan kita nggak mampu melakukannya. Karena juga ada biasanya di sekitar dalam konteks ada kehadiran orang lain juga. Dan tubuh kita kebetulan lagi nggak fit. Nah, makanya kalau untuk mencegah psikosomatis ya harus rajin olahraga, harus fit Rajin berarti. olahraga. Jangan sampai ada fisik kita yang rentan dan lemah. Jadinya kalau psikologisnya kena, nggak kena tuh Jadi kitanya tubuh juga kita. imun ya. Iya, imun kan. Ada loh orang-orang yang jarang lari, jarang jalan, tiba-tiba ketika dia shock, kaget secara psikis jadi nggak bisa jalan. Tiba-tiba kaki tuh susah ngelangkah. Ada kan yang gitu. Ada juga yang malah jadi sesak. Ada juga yang tadi yang seringnya sih sakit perut. Karena urusan kita kan kebanyakan lemah di urusan Tapi perut itu ya, berarti susah menguatkan makan. ke fisik ya? Yang tadi Iya, tuh, rajin tetap. olahraga. Harus menguatkan ke Ya, fisik. jadi ketika ada kejadian psikologis yang menimpa kita, fisik kita udah siap untuk menerima tekanan itu. Nggak nyerang yang kan psikosomatis Nggak, itu. kalau misalnya psikologis tekanannya berbentuk psikis, fisik kita juga kena ya? kena dong. Cara cara mencegahnya nggak harus nguatin psikis ya? Nggak Usah. Enggak. Kenapa? Kan bisa jadi kita nggak tahu sumbernya apa yang. Misalnya gini, ketika kita mau presentasi, kita takut tuh presentasinya. Tapi kan kita waktu itu nggak sadar bahwa kok tiba-tiba sakit perut ya. Yang kita sadari adalah fisik kita yang kena. Kebayang nggak? Jadi kan kita nggak bisa bilang tiba-tiba tenang. Kita kan nggak bisa gitu. Ya yang kerasa ya perut. Nggak bisa kan ke perut bilang tenang, nggak bisa. Kalau psikosomatis tuh kita nggak sadar bahwa psikis kita yang kena. Yang kita rasa itu memang yang kena itu ya fisik. Ketika tiba-tiba kita pusing ya yang kena ya pusing gitu. Jadi seberkaitan itu ya antara fisik dan psikis ya. Banget. Sangat berkaitan. Makanya kalau kata René Descartes ya, Descartes, ya itu nggak bisa dipisahin antara mind and body gitu. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan sana in corpore sano. Itu nggak cuma sekedar slogan ya. Iya, memang benar-benar benar. sungguh-sungguh terjadi. Gitu teman-teman. Udah gitu. Kalau teman-teman juga mau nanya, jangan lupa tanyakan di kolom komentar ya. Oh, iya, Barangkali boleh. nanti Momom Sofa juga bisa jawabin. Itu aja video kali ini benar-benar Iya. bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke orang-orang yang kira-kira mungkin butuh informasi tentang ini Iya. ya. Sampai lupa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.